Balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 119. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter kali ini berjudul Annihilation atau kehancuran. Di awal chapter kita diperlihatkan Lycons yang sedang merayakan kemenangannya atas Blue Mars di pertandingan ketiganya ini. Ditambah ini adalah pertandingan sempurna kedua Tokuchi. Dan Lycons yang mengawali musim dengan 11 kekalahan beruntun sekarang setelah menang 3 pertandingan melawan Blue Mars, mereka naik hingga ke posisi 2 klasemen, 1 tingkat di atas Fingers dan 1 tingkat di bawah Mariners. Setelah pertandingan itu, para pemain Fingers pun merayakan kemenangan mereka dan merayakan kenaikan mereka ke posisi 2 klasemen. Para pemain pun berbincang-bincang dengan seru. Lalu Imai berkata, "Hey, setelah pertandingan sempurna tadi dan naik ke posisi kedua, kita pasti akan ada di halaman koran paling depan besok. Karena terakhir kita masuk koran adalah karena 11 kekalahan beruntun di awal musim." Keesokan harinya, benar Lycons berada di halaman depan koran. Tapi judul yang tertulis di koran itu adalah sangat mengejutkan dan mengagetkan, di mana bertuliskan kehancuran Lycons. Tidak hanya di koran, tapi di televisi pun menyiarkan breaking news tentang kehancuran Lycons itu. Terlihat mbak-mbak presenter berkata, karena memburuknya perusahaan utama dari Saikawa Group, perusahaan pendanaan revitalisasi Roundwood Capital sedang melakukan proses pembangunan kembali. Suneo Saikawa atau yang biasa kita kenal sebagai pemilik klub menjadi orang pertama dalam list dan akan segera dipecat selama interview tadi malam dengan Roundwood Capital. Kesimpulannya, diperkirakan mereka akan melakukan pembangunan perusahaan kembali. Hampir semua departemen di Saikawa Group mengalami kerugian, maka diperkirakan restrukturisasi tidak dapat dihindari. Di kantor Lycons, para wartawan pun memenuhi ruangan itu dan mereka bertanya kepada si pria tua berkacamata tentang kebenaran berita tersebut. Tapi si pria tua berkacamata itu hanya menjawab kalau dia hanya staf biasa dan tidak tahu menahu tentang Saikawa Group dan situasinya. Lalu para wartawan itu pun menanyakan keberadaan si pemilik klub yang belum terlihat batang hidungnya. Tapi si pria tua itu hanya mengabaikan mereka dan berjalan pergi menuju ruang para pemain. Di sana sudah berkumpul para pemain Lycons yang terlihat bingung bagaimana nasib selanjutnya untuk Lycons. Di ruang yang hening itu, si pria tua mencoba untuk memecahkan keheningan itu dengan berkata, para wartawan di luar sana sangatlah gila. Hei, apakah kalian semua baik-baik saja?" tanya si pria tua itu. Tapi semua orang hanya menunduk diam. Lalu si pria tua itu melanjutkan perkataannya, "Aku tahu tidak ada alasan lain kenapa kita semua berkumpul di sini. Kita akan membicarakan tentang berita yang ada di halaman depan koran pagi ini tentang Saikawa Group. Kau tahu, aku bukanlah orang dari kantor pusat. Semua terjadi tiba-tiba, banyak yang aku tidak tahu. Jadi agar kalian semua memahami apa yang..." Tidak sampai selesai pria tua itu berbicara, Ideguchi menyela perkataannya dengan berkata, "Hei, kau tidak perlu menjelaskan itu dengan detail. Yang kami ingin dengar hanya satu hal, yaitu apa yang akan terjadi dengan tim selanjutnya." Si pria tua yang menunduk itu pun menjawab, "Ada sesuatu tentang berita pagi ini, yaitu tentang kehancuran klub baseball." Oke, aku akan to the point sekarang. Tim tidak akan hancur. Judul di berita itu hanya untuk meningkatkan penjualan koran mereka saja. Itu hanya gertakan. Memang benar Saikawa Group sedang mengalami kerugian dan akan merekonstruksi manajemennya. Tapi klub baseball Lycons selalu mengalami keuntungan selama lebih dari 10 tahun karena manajemen yang baik.
kita ada dalam kondisi yang sangat baik. Jadi kenapa Lycon akan hancur? Apa tujuan mereka juga untuk menyingkirkan kita? Biar aku katakan ini, Lycons tidak akan pernah hancur. Setelah mendengar itu, Kojima bertanya kepada si pria tua itu, "Halo Pak, apakah kita bisa mempercayai apa yang kau katakan?" "Iya," kata si pria tua itu. Dan pembicaraan antara pemain Lycons dan pria tua itu pun selesai. Para pemain kembali ke lapangan untuk latihan. Tapi ada satu orang pemain yang tidak meninggalkan ruangan. Ya, dia adalah Tokuchi. Dia pun berkata kepada si pria tua itu, "Hei, apakah tidak apa-apa mengatakan sesuatu kebohongan untuk menenangkan situasi seperti ini?" Si pria tua itu langsung ngegas dengan menjawab, "Mereka tidak berbohong. Apakah kau benar-benar percaya dengan berita itu?" Tokuchi pun menjawab, "Emang kenapa? Apakah karena Ronwood Capital? Rekonstruksi manajemen perusahaan hanya dilakukan untuk keadaan tindakan yang parah. Tidakkah Saikawa Group sedang menjalani rekonstruksi bertahap yang lebih detail dengan bantuan dari bank? Itu terlalu tiba-tiba untuk melakukan rekonstruksi. Tapi hal seperti itu bukan sesuatu yang boleh diketahui oleh orang sepertiku. Dan bahkan kau tahu, Lycons tidak memiliki manajemen yang sehat. Pemilik klub itu menandatangani kontrak konyol denganku, tapi dia kalah. Dan dia membayarku dengan uang yang jumlahnya sangat besar. Dari mana manajemen yang sehat? Pantatmu itu yang sehat." Setelah mendengar itu, si pria tua berkata kepada Tokuchi, "Hei Tokuchi, apakah kau tahu uang yang kami bayarkan kepadamu itu bukan berasal dari uang klub Lycons? Aku sangat penasaran, jadi aku pergi dan mencari tahu itu. Tapi tidak ada jejak pembayaran apapun. Dari mana uang itu datang masihlah menjadi misteri. Keuangan tim tidak tersentuh sama sekali dengan kontrakmu, dan tim tidak mengalami kerugian. Kami benar-benar dalam kondisi yang baik." Mendengar itu, Tokuchi hanya menarik nafas dan berkata, "Sangat misterius. Aku mendapatkan bayaran setelah semuanya. Apakah kau berpikir uang itu datang dari langit, Itu benar-benar menjadi misteri. Uang yang dipakai untuk membayar Tokuchi. Uang dari mana itu?" Lalu panel beralih ke ruang latihan Lycons, di mana Imai sedang menonton interview dari Ronwood Capital dan menyuruh untuk para pemain lainnya untuk juga melihatnya. Di mana isi berita itu adalah Ronwood Capital telah membeli saham Saikawa sebesar 70%, dan di bawah kepemimpinan Ronwood Capital, Saikawa Group akan menjalani restrukturisasi. Tentang rencana mereka untuk restrukturisasi, mereka akan menutup departemen yang paling tidak menguntungkan. Mereka berencana untuk berkonsentrasi pada bisnis utama mereka, yaitu perencanaan pembangunan dan sektor konstruksi. Mereka berencana untuk memberhentikan 70.000 karyawan dalam 3 tahun ke depan. Dan itu adalah interview yang disampaikan oleh Ronwood Capital. Mereka pun pergi dari meja interview, tapi seorang wartawan tiba-tiba bertanya, "Apa rencana kalian dengan tim baseball profesional Lycons?" Seorang pemuda dari Ronwood Capital pun menjawab, "Maaf, kita tidak bisa memberi jawaban pertanyaan itu sekarang." Tapi tiba-tiba ada seorang pria Palkon berkata, "Karena semua orang tampaknya tertarik dengan itu, aku akan memberikan kalian jawaban. Sampai sekarang kita tidak ada rencana untuk mempertahankan Lycons." Semua orang pun kaget mendengar perkataan itu. Pemain Lycons maupun para wartawan kaget. Mereka mempertanyakan apakah benar-benar Lycons akan hancur. Lalu pria Palkon itu menjawab, "Aku kan sudah bilang, Ronwood Capital tidak punya niat untuk mempertahankan tim. Jika ada seseorang yang ingin membeli tim, kami persilakan. Tapi tentu saja sebagai bagian dari proses pembangunan ulang,
kita akan melakukan lelang di mana deadline-nya 2 minggu. Tidak masalah jika tidak ada orang yang mau membeli tim. Jika tim tidak terjual dalam 2 minggu, maka Lakons akan berakhir di pertengahan musim mereka. Semua pemain Lakons pun kaget mendengar hal itu, dan Tokuchi hanya duduk dan memperhatikan perkataan pria Falcon itu. Chapter 119 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 119. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.